Salam Kak. Salam, salam, selamat datang. Iya, Silakan duduk. baik. Terima kasih. Bentar ya, sabar. Gimana perjalanannya? Puji Tuhan berjalan dengan Tuhan ya. Jadi ya mungkin saudara lelah ini ada minuman, boleh diminum. siap. Terima kasih. Ada snack juga ya, cukup sederhana kali. Terima kasih Kak. Jadi mungkin kita bisa langsung saja untuk saudara Brooklyn dan saudara Waspada. Terima kasih sudah datang di podcast ini. Ya. Jadi saya undang kalian untuk datang ke sini untuk memberikan kalian leluasa atau kebebasan. Kalian mau tanya apa saja, terserah. Pertanyaannya random, tidak ya harus seperti ini, harus seperti itu. Terserah kalian mau tanya apa, supaya kita ya saling bertukar pikiran, banyak pengetahuan juga. Jadi mungkin mulai dari saudara Waspada atau saudara Brooklyn, terserah mau siapa saja yang duluan. Baik Kak, terima kasih. Oke, Jadi silakan. saya akan bertanya, bagaimana sih cara kita itu supaya kita bisa selamat? Itu saja sih pertanyaan dari saya Kak. Bagaimana supaya kita bisa selamat atau supaya kita masuk surga? Iya. Pasti ya pertanyaannya. Kalau menurut kakak atau menurut sepemahaman kakak, dalam hal kakak juga sudah belajar dan kakak juga seorang anak teologi, dan bagaimana sih menurut saya? Kalau menurut saya, untuk bisa masuk surga itu hanya satu, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Bahwa kita harus beriman bahwa dialah satu-satunya juru selamat kita, juru selamat manusia yang telah dibuktikan di atas kayu salib. Iya. Jadi kalau orang bertanya bagaimana supaya selamat, apakah saya bisa selamat untuk dalam hal berbuat baik? Saya bisa selamat nggak sih? Tidak. Emang perbuatan baik apa yang kamu lakukan? Emang perbuatan baikmu sempurna di mata Tuhan? Tentu tidak. Jadi bagaimana supaya selamat? Hanya satu, beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya sekedar beriman. Engkau juga harus menunjukkan imanmu itu. Artinya bahwa kamu beriman kepada Yesus Kristus, barulah kamu berbuat baik. Berbuat baik itu gunanya apa? Apakah untuk selamat? Tidak. Tapi berbuat baik itu untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar orang percaya. Artinya iman itu harus berbuah, bukan berbuah kejahatan, tapi kebaikan. Salah satunya mengasihi sesama, jujur, dan masih banyak hal. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya masuk surga, ya hanya satu jawabannya. Beriman kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Jadi apakah jawaban saya menjawab pertanyaan saudara Waspada? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat jelas juga, sangat membuat saya mengerti dan memahami Minum dulu. bahwa bahwa agar kita selamat itu kita harus percaya kepada Yesus. Ya. Kita harus memiliki iman. Dan selama kakak menjelaskan, saya dapat memahami penjelasan dari kakak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama. Jadi mungkin ada pertanyaan selanjutnya, boleh silakan saja buat saudara Brooklyn. Mungkin dari saya hanya ada beberapa sih Kak. Ya, pasti banyak ini ya. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana versi kakak itu dalam membaca kitab supaya dapat memahami isi-isi. Kalau versi kakak, tentu kakak sebagai seorang anak teologi ya. Bagaimana versi kakak dalam hal membaca Alkitab sehingga kakak mengerti? Pertama-tama dulu, sebelum kakak baca Alkitab, kakak berdoa dulu. Dalam arti kakak minta hikmat dari Tuhan, kakak minta pimpinan, tuntunan dari Allah Roh Kudus, bahkan pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kakak dapat mengerti. Karena firman atau di dalam Alkitab
bukan dongeng, tapi firman Tuhan, kebenaran. Jadi supaya kita mengerti, harus ada Roh Kudus yang mengiluminasikan hati kita, memberikan pencerahan sehingga kita mengerti. Dan langkah selanjutnya tentu kalau kakak mau baca, kakak teliti baik-baik setiap kata yang kakak nggak ngerti, kakak cari tahu dalam hal ya mungkin ada beberapa sebagian, bahkan mungkin semua kakak nggak tahu, dan kakak belajar untuk bisa mengerti kata itu dengan belajar lebih banyak, dengan mengerti langkah-langkah hermeneutik, karena di dalam sekolah teologi itu ada mata kuliah hermeneutik. Bagaimana langkah-langkah untuk menafsir Alkitab, mempelajari Alkitab, baik dalam membuat khotbah tekstual, topikal, ekspositori. Jadi ada langkah-langkahnya. Tentu ya nggak bisa kakak jelaskan semuanya, tapi inti yang kakak mau sampaikan adalah bagaimana versi kakak dalam hal membaca Alkitab harus mengandalkan Roh Kudus dan benar-benar tekun untuk mencari setiap kata yang kita tidak mengerti. Dan kalau kita tidak mengerti, boleh nggak sih kita tanya sama orang lain? Boleh. Tapi kita harus tahu orang lain itu apakah dia seorang anak teologi atau dia sudah mengerti firman. Jangan kita tanya kepada orang-orang yang tidak mengerti firman, nanti kita disesatkan. Jadi kita harus tahu latar belakangnya, apakah dia seorang teolog, apakah dia mengerti firman, apakah dia punya pengalaman. Jadi kita harus mengerti itu, jangan kita salah bertanya juga, nanti kita sesat juga. Ya, mungkin bagaimana dengan jawaban saya? Apakah pertanyaan saudara Brooklyn terjawab? Mungkin jawaban kakak bisa membantu atau dapat kami tiru bagi anak-anak kaum muda. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau misalnya ada kata-kata yang kita nggak ngerti, bahkan pasti ada. Tanyalah sama orang-orang yang udah punya pengalaman, udah sekolah teologi. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Minum dulu biar kita tidak terlalu tegang. Siapkan. Ada pertanyaan selanjutnya? Tapi kabar saya sih sudah kak, cuman itu sih pertanyaan yang saya tanyakan sama kakak. Kalau saudara Brooklyn Mungkin sudah bisa, mungkin bisa nanti dilanjutkan. bisa lain waktu ya. Jadi ya kakak sangat bersyukur buat saudara Brooklyn, saudara Waspada sudah mengorbankan waktunya. Jadi ini bukan hanya sekedar podcast ya, hanya main-main saja, tapi ini juga bagaimana kita terus belajar tentang firman, pengenalan akan Tuhan, sehingga kita bukan hanya sekedar orang Kristen saja, tapi kita dapat mengerti iman kita itu sendiri, mempertanggungjawabkan iman kita itu sendiri. Makanya kita tetap tekun belajar firman, dan kita tetap juga belajar dalam hal membaca buku. Jadi mungkin kakak pengen sarani kalian ya, kalau ada uang lah ya, kalian bisa beli buku ini. Judulnya Dogmatika Kristen dari Perspektif Reform. Penulisnya ya Pak Muriwali Yanto Matalu. Dan ada satu lagi buku, kalau kalian ada uang ya kalian bisa beli juga. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kakak bagikan, dan karena kalian juga sudah tidak ada pertanyaan, dan terima kasih sudah memberikan waktunya. Terima kasih kak. Ya, terima kasih. Ya.